Gubernur Sumsel Hadjiar Manderu menghadiri haflah ke-58 dan pelepasan siswa-siswi kelas akhir TK SD MTS Tahfizul Quran Yayasan P2 Meranjat tahun 2021-2022 di Kompleks P2 Meranjat Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Selasa 28 Juni. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Hadjiar Manderu mengatakan kehadirannya ini merupakan bentuk dukungan dan support kepada Yayasan P2 karena telah banyak berkontribusi kepada daerah dalam melahirkan generasi berpendidikan dan berakhlak. Menurutnya, banyak lembaga-lembaga pendidikan besar hanya bertahan beberapa tahun saja. Hal itu dikarenakan kosong, tidak ada anak yang dididik di sana. Mungkin itu bisa karena mutu kurikulum, mahal biaya, ataupun ada insiden. Akan tetapi, Manderu menilai P2 ini luar biasa karena bisa bertahan dengan keterbatasan yang ada. Ketua Yayasan P2 Kiai Haji Ma'mun menuturkan rasa bangga dan harunya karena bisa dihadiri langsung oleh Gubernur Sumsel. Selama perjalanannya, Yayasan P2 terus memberikan pendidikan yang terbaik. Tahun 2021 sudah mendirikan bahasa asing, kemudian di awal tahun 2022 membuka lembaga tahfiz Al-Quran. P2 berhasil meluluskan 40 santri hafal Al-Quran dari juz 1 sampai juz 5. Kemudian meluluskan 26 siswa-siswi TK SD serta 27 siswa madrasah sanawiyah. Eti, Sumeko TV melaporkan. Warga asal Dusun 3 RT 9 Desa Celika, Kecamatan Kayu Agung Oki mulai menanam padi di lahan lebak. Mariati, salah seorang warga, menjelaskan sudah hampir 4 hari ini menanam padi. Jenis padi yang ditanam adalah padi serang. Dia menyebut memang setiap tahun di bulan Juni seperti ini warga mulai menanam padi kembali. Genangan air di lahan sawah sudah mulai surut. Lahan sawah miliknya yang ditanami adalah sebanyak 2 bidang. Dari penanaman padi ini, untuk hasil panen padinya nanti bisa mendapatkan sebanyak 20 karung padi per bidangnya. Sehingga 2 bidang sawah miliknya menghasilkan 40 karung padi. Hama yang sering menyerang tanaman padi warga yakni hama tikus, burung, dan sebagainya. Akibatnya hasil panen berkurang. Mariati menambahkan hasil dari tanam padi itu dipergunakan untuk makan sehari-hari, hanya dijual sedikit saja. Jadi tidak perlu lagi membeli beras. Kalau dijual 1 kaleng beras sebesar 150.000. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Dua pelaku pencurian kerangka sepeda motor Yamaha RX King di bengkel motor milik Agus berhasil diamankan unit reskrim Mapolsek Plajo Palembang di rumahnya masing-masing Jumat 24 Juni sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kedua tersangka yakni PA 17 tahun dan Ebi Kuku 21 tahun. Keduanya warga Plajo Palembang. Setelah dua pelaku diamankan, penyidik Polsek Pelaju memanggil korban. Korban pun berinisiatif untuk mengambil langkah hukum dengan berdamai secara kekeluargaan kepada kedua pelaku. Bertempat di ruang gelar perkara restoratif justice Polsek Pelaju antara korban dan pelaku dilakukan mediasi restoratif justice Selasa 28 Juni yang dihadiri korban dan pelaku didampingi keluarga pelaku masing-masing. Keduanya sepakat menandatangani perjanjian tanpa ada paksaan yang dilanjutkan dengan saling bersalaman. Pelaku mengucapkan terima kasih sambil sujud syukur ke lantai dan memeluk korban. Korban Agus 47 tahun warga Sentosa Pelaju mengatakan memaafkan dan mau berdamai dengan kedua pelaku karena pelaku masih terlalu muda, masih panjang masa depannya. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ganji melalui Kapolsek Pelaju AKP Firman didampingi Kanit Reskrim Ibda Okta Kuncoro membenarkan langkah yang telah diambil oleh anggotanya dengan cara memberikan peluang damai antara korban dan pelaku. Denny, Sumeko TV melaporkan.